Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul thumbnail, aku akan bahas tentang tes warteg. Dan buat kalian yang belum tahu tentang tes warteg, di sini aku akan jelasin dulu. Dan buat kalian yang udah tahu tes warteg, kalian bisa koreksi video aku jika aku nanti ada kesalahan ataupun ada penjelasan yang kurang, itu kalian bisa komen. Nanti aku juga akan bales. Langsung aja. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, di sini aku akan sedikit cerita pengalaman aku dulu ketika mengerjakan tes warteg yang ada di Pacitan. Jadi kan waktu itu kan pemberitahuannya mendadak kan. Jadi kan aku nggak tahu apa isi psikotes offline-nya, terus kan malamnya itu kan aku belajarnya itu random, dan kebetulan aku belajar tentang tes warteg juga. Dan pas sudah sampai sana, pas mau pengerjaan itu ternyata kan tesnya tentang gambar semua kan, dari tes persamaan gambar, kemudian gambar pohon, tes gambar orang, kemudian salah satu tes itu ternyata tes warteg juga. Dan kebetulan kan aku udah belajar, jadi kayak tips dan trik yang udah aku belajar tadi malam itu aku terapkan di tes psikotes pada saat itu. Kemudian pas selang berapa hari itu kan aku dinyatakan lolos kan, jadi kayak bersyukur banget. Jadi dari pengalaman aku tes warteg yang kemarin itu aku inisiatif untuk sharing ke kalian biar kalian itu tahu tips dan triknya gimana caranya agar lolos dari tes warteg. Tapi buat kalian yang nonton yang sudah paham dan intinya sudah tahu tentang tes warteg, ketika kalian nonton video ini dan ada penjelasan aku yang kurang tepat ataupun ada yang salah tentang penjelasan aku, kalian bisa banget koreksi di kolom komentar. Jadi tes warteg ini merupakan kumpulan gambar-gambar tertentu yang belum bisa diartikan. Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada titik, kemudian ada kayak garis, ada beberapa gitu kan. Itu kan kayak kalau kita yang belum tahu tentang tes warteg ini kan kayak asing gitu kan, ini tuh gambar apa, ini maksudnya kan gimana, itu kan kita belum jelas dan belum tahu kan. Nah, di sini tuh nanti aku akan jelasin ketika garis itu gambarnya apa, kemudian kayak garis lengkung itu gambarnya apa, nanti aku akan jelasin. Dan tujuan dari tes warteg ini adalah untuk meneliti karakter seseorang seperti kayak emosi, kemudian kayak imajinasi dan kontrol yang dimiliki dari seseorang. Nah, di sini aku akan jelasin tips dan triknya buat kalian untuk mengerjakan tes warteg. Yang pertama, kalian itu kalau gambar tes warteg itu jangan urut ya. Jadi, misal gini, kalian itu gambar dari sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Gambarnya itu urut gitu kan. Kalau kalian gambarnya urut itu kalian itu kayak dinilai yang seseorang yang terlalu kaku, intinya kayak gitu. Tapi kalau kalian itu gambarnya terlalu ngacak ataupun terlalu random, pokoknya 1, 2, 3, 4 pokoknya random, itu kalian itu dinilai terlalu kreatif. Karena apapun yang berlebihan, acaknya berlebihan itu kan juga nggak baik juga kan. Dan di sini tuh aku menyarankan untuk urutannya itu 3, 8, 2, 7, kemudian 1, 4, 5, dan 6. Nah, maksud dari ini tuh apa? Nanti aku akan jelasin dan aku akan praktek gambar juga di sini. Jadi biar kalian itu paham maksud dari urutan 3, 8, 2, 7, 1, 4, 5, dan 6. Nah, maksudnya itu kan kalau nomor 1, misal urutannya itu kalian gambar dari sini. Nah, ini berarti nomor urutan 1. Kemudian nomor urutan 2 itu di mana? Pokoknya sampai berurutan kayak yang tadi 3, 8, 2, 7 dan 1, 4, 5, dan 6 gitu ya. Intinya nanti aku akan jelasin lagi. Nah, tips yang kedua ketika kalian menggambar, kalian itu harus memperhatikan garis lengkung dan garis lurus. Jadi, untuk garis lengkung itu kalian harus menggambarkan makhluk hidup, dan garis lurus itu kalian harus menggambarkan makhluk mati. Contoh,
garis lengkung yang di sini berarti diartikan kalian harus menggambarkan benda hidup. Kemudian garis lurus yang di sini kalian menggambarkan gambar benda mati gitu ya. Dan untuk menggambar itu yang penting gambar kalian itu jelas dan seseorang itu tahu gitu loh. Kalau misal kalian itu gambar bunga, jadi ya tahu gambar bunga gitu ya, bukan kayak gimana gitu. Kan ada ya seseorang itu yang nggak bisa gambar, dan aku itu seseorang yang tipe nggak bisa gambar itu kan. Tapi kalau gambar yang umum kayak bunga, kayak mobil, kayak tiang listrik atau apa, itu yang penting jelas gitu bisa gitu kan. Walaupun nanti nggak bagus-bagus, tapi kan tes watak ini tuh yang dinilai bukan seberapa bagus gambar kalian, bukan seberapa estetik gambar kalian itu, enggak. Yang penting urutan, kemudian kayak memperhatikan garis lengkung, garis lurus, yang intinya itu seperti itu. Nah, untuk tips yang ketiga ini aku saranin buat kalian itu tidak menghapus apapun yang sudah kalian gambar yang ada di sini. Jadi jangan ada penghapus di sini. Ketika kalian salah gambar ataupun ada coretan di sini, ya udah biarin aja, karena itu akan mengurangi nilai kalian ketika ada ketahuan kalau kalian itu pernah menghapus gambar kalian yang ada di sini gitu ya. Tips yang keempat, ketika kalian mengisi nomor urut dan keterangan itu kalau bisa di luar dari gambar ini atau di luar dari kotak ini. Contoh, kalian gambar ini urutan nomor 1 ya, jadi jangan kasih urutan itu di dalam kotak, karena kalau kalian itu nulis di dalam kotak itu artinya itu udah termasuk dari gambar gitu ya. Jadi aku saranin kalian itu ngisi nomor urutnya itu di luar gambar. Contoh nomor 1 gini, jadi di luar gambar, dan keterangannya itu juga di luar gambar, jangan dimasukkan dalam kotak ini gitu ya. Kemudian tips yang kelima yaitu hindari buat kalian itu menggambar sesuatu hal yang negatif atau gambar yang negatif. Contohnya kalian menggambar rokok, kemudian pistol, dan intinya berhubungan dengan hal-hal yang negatif itu tidak disarankan dan jangan gitu ya. Jadi setelah aku jelasin tips dan triknya, di sini aku akan lanjut untuk melakukan praktek gambarnya ya. Jadi langsung aja ke gambarnya. Nah, di sini aku kan coba praktekin yang tadi tips dan trik yang aku jelasin tadi ya. Jadi sebenarnya kalian itu ketika mengerjakan tes warta, kalian itu disarankan untuk menggunakan pensil, karena ini tuh contoh. Jadi aku pakai bolpen aja biar ini tuh biar lebih jelas ya. Tapi ketika nanti kalian itu melakukan tes warta, kalian disarankan untuk pakai pensil aja ya. Nah, sebelum kita gambar ini tuh kita harus tentuin dulu mana yang harus kita gambar dengan makhluk mati dan mana yang makhluk hidup. Nah, sebelumnya itu kan tadi itu kan ketika garis lengkung itu menggambarkan, berarti kita tuh harus menggambarkan sesuatu yang makhluk hidup gitu ya. Dan garis lurus itu menggambarkan mati atau makhluk mati gitu ya. Nah, kita kelompokkan dulu. Di sini yang termasuk garis lengkung yaitu 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kolom, dan kemungkinan yang selain itu berarti makhluk mati gitu ya. Jadi garis lurusnya ada 1, 2, 3, 4 kolom, jadi sama gitu ya, 4 makhluk mati dan 4 hidup. Kemudian kita ke urutan yang tadi, urutannya yaitu 3, 8, 2, 7, kemudian 1, 4, 5, dan 6. Kita fokus ke sini. Jadi ketika kita garis, berarti urutan yang pertama yang kita harus gambar yaitu yang ini, urutan yang ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Dan di sini aku mulai dari sini dulu karena urutan ini nomor 1 ada di sini. Ini garis lurus, jadi aku menggambar makhluk mati.
Di sini aku mau gambar suntikan ya, karena aku nggak bisa gambar jadi itu yang penting ini tuh jelas, dan nanti kan ketika di bawahnya sini itu ada keterangan, jadi nggak diurat-urat kayak gini. Jadi kan ini tuh kayak contoh, jadi nggak apa-apa. Nanti aku akan buat lagi ya. Nah, ini tuh suntikan. Kemudian nomor 2 berarti urutan yang di sini, berarti garis lurus, berarti aku harus gambar makhluk mati. Di sini aku mau gambar lilin. Gimana ini? Ini. Nah, satu panjang gitu aja. Di sini aku tambahin lagi lilin. Nah, ini anggap aja lilin ya. Kemudian urutan yang ketiga berarti di sini titik, berarti kita harus menggambar makhluk hidup. Di sini aku mau menggambar bunga. Nah, gini. Kemudian di urutan nomor 4 yang di sini berarti harus menggambar makhluk mati. Di sini aku mau menggambar TV. Gimana gambar TV? Gini aja. TV. Kemudian ini apa ya? Anggaplah ini pengeras suaranya aja. Gitu. Nah, setelah itu urutan kelima yang di sini, ini garis lengkung ya. Jadi aku mau gambar makhluk hidup. Aku gambar ulat. Kasih mata. Aduh, jelek nih. Gak apa-apa. Dan aku kasih daun. Gitu. Kemudian di urutan ke-6 ini berarti makhluk hidup lagi. Aku mau menggambar jamur. Tanaman kan berarti tumbuhan, itu berarti makhluk hidup ya. Ini. Nah, anggap aja ini jamur. Kemudian di urutan nomor 7 berarti di sini ini garis lurus, berarti aku harus gambar benda mati. Aku mau gambar gedung. Tak kasih jendela. Kasih jendela lagi. Jendela, jendela, jendela. Gini aja. Nah, ini bisa kalian gambar gedung, bisa kalian gambar remote, itu juga bisa. Ini aku gambarnya gedung gitu aja. Ini gedung ya. Berarti terakhir ini berarti kan ini garis lengkung, ini berarti makhluk hidup. Aku akan gambar bebek. Ada kakinya 2. Dah. Gitu guys.
ini ya, jadi gambarnya itu seperti ini. Nanti aku akan jelasin lagi setelah tahapan menggambarnya ini ya. Dan ini kan belum kita kasih nomor urut dan belum bisa kasih keterangan, jadi kita kasih urut dulu. Yang pertama tadi kan ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sesuai dengan urutan yang tadi. 3, 8, 2, 7, 1, 4, 5, dan 6 gitu ya. Dan untuk keterangannya nanti kalian bisa isikan di sini, yang di sini tuh ya. Dan untuk petunjuk-petunjuk lainnya nanti aku akan jelasin lagi ya. Dan untuk gambarannya itu intinya itu gini. Oke. Nah, jadi setelah proses pengerjaan gambar tadi, kalian itu disuruh untuk menuliskan nama, usia, dan jenis kelamin. Kemudian kalian itu juga menyertakan keterangan gambar apa yang telah kalian gambar di sini. Contohnya, di sini aku yang nomor 1 aku gambar suntik, kemudian yang nomor 2 aku gambar lilin, dan seterusnya itu dikasih keterangan yang ditulis di bagian sini. Kemudian biasanya kalian juga disuruh untuk menentukan gambar mana yang menurut kalian itu paling mudah dan gambar mana yang menurut kalian itu paling susah. Biasanya itu masing-masing memilih satu gambar yang paling susah dan satu gambar yang paling mudah. Nah, itu tadi penjelasan dari aku mengenai tips dan trik, kemudian kayak cara pengerjaannya. Semoga video ini tuh membantu buat kalian untuk mengerjakan tes warteg. Dan semoga buat kalian yang mau melaksanakan tes warteg, kalian diberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga kalian lolos dari tes warteg. Dan buat kalian yang mau aku share apalagi, kalian bisa tulis di kolom komentar, ataupun ada yang penjelasan aku yang kurang, ataupun kalian itu belum mengerti ataupun apa, kalian bisa tulis dan tanya di kolom komentar. Nanti aku akan baca dan aku akan balas satu persatu komentar dari kalian. Segitu dulu videonya, semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian, dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai dengan akhir. Aku ingetin juga buat kalian subscribe channel ini, karena dengan kalian subscribe berarti kalian tidak akan ketinggalan updatean video-video terbaru dari aku. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, tunggu di next video.